lagi kita di IMPA, tepat di tanggal 7 Februari 2020. Wah, nggak terasa maaf 2021. Wah, ternyata Kak Hana belum move on dari 2020 ya. Nah, di bulan Februari 2021 ini kita tentunya mendoakan yang terbaik. Semoga adik-adik ada yang udah mulai sekolah kan, ada yang masih sekolahnya di rumah aja. Tapi kita tetap berdoa, adik-adik tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Dan kita bisa berjumpa lagi di gereja. Kita bertemu lagi, berkumpul bersama teman-teman dan juga kakak-kakak lain, supaya kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik, sebelum kita mulai IMPA kita, Kak Hana mau adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya sudah ada di sampingnya adik-adik. Kemudian juga uang persembahannya sudah dipersiapkan. Dan ada orang tua yang mendampingi ya. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, kita saat teduh terlebih dahulu. Kak Hana persilahkan untuk saat teduh. Baik adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita nanti mendengarkan Mazmur pujian dan juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Tetap berdiri, kita akan puji Tuhan sekali ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mengawali IMPA kita dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing, di depan gadget mereka, di depan layar TV mereka mungkin Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap mereka yang ada di depan layar saat ini. Kiranya Tuhan mau memberkati anak-anak-Mu saat ini dalam mengikuti IMPA di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai juga kakak Liva yang akan membawakan firman di pagi hari ini, dan juga Kak Hana Tuhan yang akan membawakan IMPA pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dan kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti dapat dipahami oleh adik-adik kami dan dapat dimengerti, sehingga mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan IMPA kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya persilakan bangkit berdiri untuk membaca Mazmur pujian. Jika sudah, mari kita persiapkan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Saya ulangi lagi dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 3. Jika sudah, mari kita baca. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan,
bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Teman-teman, saya persilahkan duduk kembali. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan mazmur pujian dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan maksud Kak Hana, dan sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian, yaitu tiap orang yang mendengar. Halo adik-adik, ya bertemu dengan kakak lagi. Kakak akan bercerita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berkati kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bimbing mohon dukungan Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ke ayat 36. Dengan judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara itu ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka
Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, terpujilah Kristus, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau bercerita. Jadi adik-adik, siapa yang pernah ke gunung? Ya, pasti ada ya, adik-adik pernah jalan-jalan ke gunung. Nah, cerita di Alkitab, pada waktu itu Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, di mana Yesus mengajak ketiga muridnya itu naik ke gunung untuk berdoa. Nah, pada saat Yesus berdoa, nah adik-adik, murid-murid Yesus ini tertidur ketika Yesus sedang berdoa. Pada saat Yesus berdoa, tiba-tiba wajahnya Yesus, pakaiannya adik-adik berwarna putih berkilauan. Dan kagetlah murid-murid Yesus yang tertidur itu, bangun kaget. Waduh, ternyata putih sekali silau, dia bilang murid-muridnya. Tetapi Yesus di situ dengan 2 orang, bersama dengan 2 orang lagi. Yang satu namanya Musa. Adik-adik tahu siapa Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dan lagi satu namanya Elia. Elia adalah nabi besar, ya, yang dimana waktu itu dia tidak mati, tetapi dia diangkat ke surga oleh Allah. Nah, pada saat itu Petrus langsung berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana kalau aku membangun 3 kemah, satu untuk Engkau Tuhan, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa, di mana dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, pada saat itu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Allah memberikan kemuliaan bagi Yesus, di mana dengan ditunjukkannya ada seorang Musa dan Elia yang pada perjanjian lama itu dimuliakan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesuslah yang dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian setelah itu datanglah awan, tiba-tiba datang awan adik-adik, di mana awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik tahu itu suara siapa? Itu adalah suara Allah Bapa, adik-adik. Di mana pada saat itu murid-murid Yesus takut. Kemudian hilang awan tersebut dan tinggallah Yesus sendirian. Nah, adik-adik, di dalam cerita tersebut, ya, Tuhan Allah mengajarkan bahwa inilah kemuliaan Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia. Ya, jadi adik-adik dari cerita kakak tersebut mengambil bagian dengarkanlah dia. Jadi adik-adik di rumah harus mendengarkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan caranya mendengarkan Tuhan Yesus? Yang pertama, adik-adik berdoa. Berdoa dengan Tuhan Yesus. Kemudian rajin mengikuti ibadah IMPA, pelayanan anak. Kemudian yang kedua, dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Ya, adik-adik, orang tua selalu menasihati anak-anaknya. Contohnya, misalnya adik-adik lagi main game nih dengan HP-nya atau gadgetnya.
Kemudian mama bilang, adik, ayo belajar, ngerjain PR dulu. Nah, adik-adik harus mendengarkan atau mengabaikan? Adik-adik harus mendengarkan. Nah, adik-adik mendengarkan, iya mama. Kemudian ditaruh gadget HP-nya, kemudian belajar dan mengerjakan PR. Kemudian setelah selesai belajar dan mengerjakan PR, silakan adik-adik bermain lagi. Ya, jadi adik-adik harus mendengarkan orang tua. Ya, tidak boleh membantah, tapi melakukannya. Kemudian di sekolah pun, walaupun adik-adik belum masuk sekolah, di sekolah pun adik-adik harus mendengarkan apa kata ibu guru, bapak guru. Begitu juga dengan kakak layan adik-adik. Adik-adik harus mendengarkan kakak layan di dalam gereja maupun di luar gereja. Jadi siapa yang mau menjadi anak yang dengar-dengaran? Ya, pastinya semuanya ingin menjadi anak yang mendengarkan perintah Tuhan, perintah orang tua, bapak ibu guru, dan kakak-kakak layan. Ya, itu dari kakak. Terima kasih. Semoga adik-adik dapat melakukannya. Amin. Ya, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan kita tadi dengan tema Aku Mendengarkan Kehendak Tuhan, kita nyanyikan bait yang terakhir lagu yang tadi ya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lanjut doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan perkataan orang tua, ibu, bapak guru, dan kakak-kakak layan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada khususnya di Mataram ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak, di mana Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya juga terutama di Mataram ini ya Tuhan. Engkau berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat hidup bersih ya Tuhan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami, di mana Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan orang tua kami untuk mendidik anak-anak ini ya Tuhan, menjadi anak yang patut akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, baik itu Bapak Pendeta,
Ibu Pendeta serta majelis jemaat ya Tuhan, presbiter dan kakak-kakak layan. Engkau berkati ya Tuhan semuanya, berkati pergumulan mereka ya Tuhan, berkati juga pelayanan mereka yang ada di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian, atau sambil memberikan persembahan kita akan menaikkan pujian kita, yaitu Apabila Kita Sukacita. Semangat! Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Baik adik-adik, saatnya kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu melalui orang tua kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan, persembahan ini, persembahan yang berasal dari anak-anak-Mu ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan. Tuhan, pimpin dan sertai kami Tuhan, dan biarlah berkat melalui orang tua kami ini menjadi berkat kembali bagi orang lain. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah pelayanan PA ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami seminggu sepekan ini ya Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan. Sebentar lagi ibadah akan selesai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan juga, sudah memberikan persembahan juga. Saatnya kita menaikkan pujian kita yang terakhir, yaitu kita naikkan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yang semangat ya, sambil berdiri. Yuk. Saatnya kita mengakhiri impa kita di
hari ini, dan adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Kalau main keluar sama teman-teman, tetap gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan terapkan pola hidup yang sehat ya. Biasanya kita ngapain ya? Ayo jongkok dulu semua. Jongkok, jongkok, jongkok. 1, 2, 3. Immanuel.